Halo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel ini. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Jadi prediksi percintaan untuk kalian para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini, perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan juga pastinya terkait gimana hubungan kalian, gimana percintaan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Aku juga akan bukakan nanti terkait saran agar kedepannya hubungan kalian bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil lagi gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini bisa saja cocok untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun di description box. Nanti kamu bisa DM, kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, nanti akan dilayani oleh admin aku, gitu ya. Oke, kita mulai baca untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu belakangan ini gitu ya. Oke, sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk belakangan ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi mereka masing-masing untuk belakangan ini. Satu kartu, terima kasih. Oke, kita ada strength. Oke, kita ada Nine of Cups, kita ada Ace of Cups, lalu kita ada Ace of Swords gitu ya. Jadi gini, kondisi hubungan kalian belakangan ini memang tidak dapat dipungkiri, sepertinya ada kondisi di mana kalian merasa hubungan kalian sesulit itu, serumit itu. Namun, walau emang kondisinya sesulit itu, serumit itu, tapi kalian juga pede kalau kalian bisa mengalahkan kondisi. Kalian pede kalau kalian lebih besar daripada permasalahan yang ada. Kalian pede kalau permasalahan tidak akan mengalahkan kalian. Balik lagi, kalian merasa sepertinya kalian merasa kalau masa-masa sulit seperti ini sudah pernah dialami sebelumnya, dan kalian juga berhasil kok, dan pada akhirnya selalu bahagia lagi, pada akhirnya keadaan bisa stabil lagi, bisa pasti lagi gitu. Itu kondisi hubungan kalian belakangan ini, dimana kalian pede atas kalian masih pede atas hubungan kalian, kalian masih tegar, kalian masih stay strong walaupun situasi rumit. Balik lagi, kalian merasa pengalaman-pengalaman sebelumnya sudah pernah mengalami pengalaman serupa atau bahkan yang lebih ribet lagi, dan kalian pede. Makanya dari pengalaman-pengalaman ini bisa kok gua dan dia lewatnya ini lagi. Itu perasaan kalian, itu kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu ya. Oke, sekarang terkait perasaan kamu terhadap itu ya, terhadap doi ya. Bentar ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan para Sagittarius, Sun, and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan dari para Sagittarius, Sun, and Rising terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih.
Oke, the Hierophant. Tahu sini. Kita punya Wheel of Fortune, kita punya The Hermit, dan kita juga punya The Magician gitu. Jadi gini, kalau perasaan kamu terhadap dia, kamu naik dan turun perasaannya. Kamu kadang sayang, kadang rasa sayangnya berkurang. Ada momen-momennya di mana kamu benar-benar kayak sangat bingung, sangat mempertimbangkan, sangat merenungkan. Pertimbangannya lebih kayak gini. Kamu menyadari nih, naik dan turun perputaran perasaan kamu terhadap dia, dan kamu kadang tuh merenung kayak gini, kayak gue sayang sih tapi begini dan begitu, gue sayang sih tapi ntar begini tapi ntar begitu, gue sayang sih tapi ntar gini lagi ntar gitu lagi gitu. Padahal kamu kalau dibilang sayang atau enggak, kamu sayang banget dan kamu tahu banget nih cara memperlakukan dia seperti apa. Cara memperlakukan hubungan ini seperti apa yang terbaik untuk kamu, apa yang terbaik untuk dia, apa yang terbaik untuk hubungan kalian, kamu tahu sekali akan hal itu. Tapi baik lagi, kamu sedang mengalami posisi di mana perasaan kamu berputar, naik dan turun, kadang sayang, kadang enggak, kadang kuat, kadang enggak, lalu pada akhirnya menimbulkan banyak sekali perenungan, pertimbangan. Pada akhirnya kamu menyadari hal itu nih, dan kamu berusaha untuk mencari solusi. Oke, nggak bisa nih gini terus, gue nggak bisa nih kayak perasaan gue berputar terus, harus ada titik di mana gue harus perasaan gue stabil, gue yakin dengan apa yang gue rasakan, dengan perasaan gue sendiri. Nah, itu yang sedang kamu rasakan sekarang. Masih sayang, tapi naik dan turun. Hasil kamu sedang berusaha mencari solusinya. Gimana caranya supaya bisa stabil lagi perasaan aku terhadap doi? Itu perasaan kamu, gitu ya. Selanjutnya, untuk perasaan doi kamu terhadap kamu ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana perasaan dari doinya para Sagittarius sama Rising yang menonton video ini terhadap para Sagittarius sama Rising yang menonton video ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana perasaan doinya para Sagittarius sama Rising yang menonton video ini terhadap para Sagittarius sama Rising yang menonton video ini. Satu kartu, terima kasih. Four of Wands. Oke. Kita punya Nine of Swords, kita punya The Emperor, dan kita punya Eight of Cups gitu ya. Jadi gimana sih perasaan dia sama kamu? Kalau dibilang sayang, sayang banget, karena ada Four of Wands. Four of Wands ini berbicara tentang komitmen, kestabilan, kepastian, bisa juga berbicara pernikahan gitu kan. Pokoknya terikat pada satu komitmen, hubungan yang serius, hubungan yang stabil gitu. Dia sayang itu, dia menginginkan hubungan kalian ada di titik tersebut, di titik yang stabil, di titik yang di titik yang sestabil itu, sebagus itu gitu. Tapi untuk mencapai Four of Wands ini perlu proses yang bisa jadi tidak akan mudah, yang bisa jadi tidak akan secepat itu. Dan hal ini disadari oleh dia, disadari oleh doi kamu. Dan proses ini, kesadaran bahwa hubungan yang stabil ini akan bisa dicapai melalui satu proses yang bisa jadi tidak panjang, tidak sebentar, tidak mudah, itu disadari oleh doi, dan pada akhirnya membuat doi jadi kayak tertekan, kayak stres, kayak kepikiran, aduh bisa nggak ya gue siap nggak ya, gue kuat nggak ya menghadapi proses ini, yang pada akhirnya daripada dia terus-terusan berpikir atau terus-terusan overthinking, dia memilih untuk ya udah
fokus aja, realistis aja, daripada terlalu fokus ke depan, ke proses yang belum terjadi. Mending fokusnya ke yang sekarang ini aja, ke apa yang ada sekarang. Dan salah satu fokusnya sekarang adalah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau cara berhubungan yang tidak baik yang menjadi penghambat untuk hubungan kalian selama ini. Dia sadar selama ini sepertinya ada hal-hal yang perlu diubah, ada hal-hal yang perlu ditinggalkan. Nah, ini menjadi fokus utama yang sekarang. Selain tadi ya, selain untuk melakukan apa yang sekarang bisa dilakukan. Salah satunya adalah ini, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, meninggalkan apa yang dirasa jadi penghambat dalam hubungan kalian gitu ya. Oke. Sekarang ini adalah untuk hubungan kalian tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan antara para Sagittarius semua yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Bagaimana kondisi hubungan percintaan antara para Sagittarius semua yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu aja. Terima kasih. Kita punya The Hangman. Oke, kita punya Three of Swords. Kita juga punya King of Swords. Dan kita juga punya Temperance gitu ya. Jadi, kondisi hubungan kalian di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 ada indikasi di mana kalian akan banyak merasa tertekan, merasa bingung. Tertekan dan bingungnya ini lebih ke kalian merasa kayak greget gitu loh, kayak iya sih, gue sayang sih, gue masih mau pertahankan sih, tapi nggak gini juga kali, kayak gitu loh. Nah, karena di sini ada sakit hati nih, ada sakit hati yang kalian rasakan. Apapun yang terjadi nanti, atau ini bisa saja karena permasalahan terbawa dari sebelumnya gitu ya. Tapi apapun jenis permasalahannya, ada permasalahan atau konflik yang bikin kamu akan cukup merasa kecewa dalam hubungan ini gitu ya. Hubungan ini di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 akan cukup penuh dengan kekecewaan. Cuma untungnya ini tuh walaupun kartu ini cenderung berarti negatif, tapi ada sisi positifnya dalam artian, iya sih, sayang sih, tapi kan begini dan begitu. Walaupun ada alasan-alasan, tapi dia menyadari kalau dia masih sayang. Dia menyadari kalau dia masih sayang, walaupun tadi ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang ada di naiknya. Sayang sih, tapi gini begitu. Sayang sih, tapi ini dan itu gitu. Walaupun memang banyak pertimbangannya, walaupun memang banyak deninya, tapi setidaknya kamu sadar kalau kamu masih sayang gitu. Pada akhirnya, walaupun kecewa, tapi kamu menyadari perasaan itu masih ada. Toh kalau misalnya kamu nggak sayang, kenapa kamu bisa kecewa gitu ibaratnya gitu kan. Nah, walaupun kecewa, tapi kamu menyadari atau dia menyadari dalam hubungan ini masih ada perasaan sayang, masih ada cinta yang pada akhirnya emosional ini akan kalian berusaha stabilkan dalam hubungan ini. Akan dikontrol lagi, yang awal kurang terkontrol akan berusaha dikontrol. Dan akhirnya kalian akan berusaha untuk berfokus ke apa yang bisa dilakukan sekarang. Ya udahlah, yang kemarin kalau ada masalah ya udah fokus aja ke apa yang bisa dilakukan sekarang daripada fokus berlarut dalam permasalahan yang ada, balik lagi gitu kan. Artinya sebenarnya kalian masih mau memperjuangkan ini gitu, karena masih ada usaha untuk menstabilkan emosi, menstabilkan kebimbangan, sakit hati, rasa tertekan yang ada gitu. Walaupun pada akhirnya bisa jadi dalam proses menstabilkan ini ada indikasi di mana kamu dan doi itu kayak jadinya agak
dingin-dinginan, agak jutek-jutekan, tapi setidaknya itu masih wajar karena baik lagi namanya kan berusaha untuk mengontrol emosi, namanya kan berusaha dalam menjalani proses ini pasti akan ada naik dan turun, ada struggle yang akan dialami. Salah satu struggle-nya adalah mungkin kamu dan dia akan mengalami satu posisi di mana kalian jutek-jutekan atau dia jutek ke kamu jutek ke dia, tapi sadari itu sebagai wajar. Kamu lagi proses menstabilkan emosi kamu lagi proses untuk untuk mengontrol kembali emosi kamu agar tenang kembali, atau dia yang berusaha mengontrol emosi agar tenang kembali. Ketika memang ada kondisi di mana kamu dan dia ada yang jutekin satu sama lain atau dua-duanya jutek-jutekan, sadari itu sebagai wajar gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, maaf tadi aku dipanggil orang rumah bentar. Oke, kita lanjut ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan percintaan antara para Sagittarius, Sun and Rising yang nonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan percintaan antara para Sagittarius, Sun and Rising yang nonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu. Terima kasih. Kita punya Phantom. Aku bacain dulu teksnya. Jika ada yang tak beres, maka akan ada sesuatu yang muncul sebagai peringatan. Akan menghilang, hanya saja perlu mendobrak kebiasaan yang sebenarnya merugikan. Nah, jika ada yang tak beres, maka ada sesuatu yang muncul sebagai peringatan. Jika ada yang, jika ada Three of Swords, jika ada sakit hati, kalian akan menyadarinya kayak muncul sebagai peringatan. Misalnya nih, bisa saja kenapa pada akhirnya akan muncul kondisi di mana kamu atau dia berusaha untuk menstabilkan kondisi hubungan, berusaha untuk menstabilkan emosi yang ada. Baik lagi karena bisa saja bisa saja akan ada usaha untuk menstabilkan emosi karena tiba-tiba kamu dijutekin dia atau kamu jutekin dia dan dia sadar gitu. Pokoknya dari yang awal sakit hati, dari yang awal tertekan, dari yang awal ngerasa ngestak, pada akhirnya tadi aku bilang ada kondisi di mana kamu ataupun dia masih akan berusaha untuk menstabilkan kondisi hubungan, kondisi emosi. Tapi ini bisa saja terjadi kalau misalnya udah ada triggernya nih, kalau misalnya udah ada pemicunya, misalnya dijutekin atau didinginin, dijudesin. Nah, udah ada ini baru terjadi ini gitu. Nah, itu yang bakal terjadi gitu ya. Nah, pada akhirnya kamu juga harus menyadari kalau untuk kedepannya jangan sampai akan ada usaha untuk menstabilkan kalau udah ada pemicunya, apalagi ini pemicunya cukup negatif gitu ya, dalam artian kamu ataupun dia berusaha untuk menstabilkan emosi, berusaha untuk menstabilkan hubungan, tapi ketika sudah dijudesin dulu kan jangan seperti itu. Harusnya ketika belum dijudesin pun kita berusaha untuk mencari solusi gitu ya. Oke. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan percintaan antara Sagittarius sama Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Bagaimana kondisi percintaan antara Sagittarius sama Rising menonton video ini dengan doi mereka masing-masing tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu. Terima kasih. Kita punya Courage. Aku baca teksnya dulu. Suara nurani sering tersamar, bahkan tersisih. Meskipun lebih dekat dari apapun, seringkali dianggap sesuatu yang terlambat. Nah, kenapa pada akhirnya kamu akan menstabilkan ini ketika sudah dijutekin dulu, ketika sudah dijudesin dulu? Karena baik lagi ada gengsi awalnya gitu kan. Masa sih, masih sih gue yang ngalah terus, nggak usah lah, nggak mau. Atau misalnya kok gue sih yang ngalah gitu kan gue cewek misalnya gitu ya, atau dia enggak, gue cowok, gue maunya dihormatin gitu. Nah misalnya seperti itu gitu ya. Nah awalnya ada gengsi nih, ada ego yang memaksa kalian pada akhirnya nggak mau nih awalnya untuk
awalnya tidak mau berusaha untuk menstabilkan kondisi hubungan, kondisi emosi. Tapi pada itu kenapa terjadi seperti itu? Baik lagi karena suara hati tersamar gitu loh. Kalian tahu sebenarnya nggak perlu lo ego, nggak perlu lo gengsi, tapi karena suara nurani kalian tersamar oleh ego, oleh gengsi, pada akhirnya kalian memilih untuk mengesampingkan apa yang kalian tahu benar, sampai akhirnya dijudesin, udah dijutekin, baru akhirnya kalian sadar. Nah, itu yang berpotensi terjadi gitu. Nah, artinya kan kamu udah tahu nih kemungkinan yang akan terjadi di tanggal 1 sampai 15. Kalau bisa diantisipasi gitu, jangan sampai yang terjadi gitu. Oke, sekarang aku bukakan saran ya. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan Sagittarius sama Aries yang nonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan Sagittarius sama Aries dengan doinya masing-masing. Satu kartu. Ask for help from others. Kalau misalnya dalam menghadapi situasi naik dan turun, permasalahan dalam hubungan kalian, dan kamu merasa nggak mampu gitu ya, nggak perlu segan-segan untuk meminta bantuan orang lain, orang-orang terdekat kamu gitu ya. Jangan lupa berdoa juga gitu ya. Bantuan itu nggak mesti dari orang lain, maksudnya nggak mesti dari teman, tapi dari Tuhan juga, dari alam semesta. Jangan lupa berdoa gitu ya. Kalau misalnya kamu minta bantuan dari orang-orang terdekat kamu, pastinya make sure kamu mencari dukungan, mencari bantuan dari orang-orang yang memang positive vibes, yang memang mau mendukung kamu, bukan orang-orang yang tampak mendukung kamu gitu ya. Hati-hati di sana ya. Oke. Satu kartu sebagai saran untuk hubungannya Sagittarius sama Aries dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk Sagittarius sama Aries dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Nature sign. Aku bacain dulu. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds gitu ya. Jadi dalam artinya gini, kartu ini berbicara tentang pertanda. Jadi misalnya selama ini kamu sering melihat pertanda-pertanda nih, pertanda-pertanda yang mengingatkan kamu terhadap dia. Misalnya kamu lagi jalan tiba-tiba ngeliat nama dia, atau ngelihat sesuatu yang mengingatkan kamu sama dia. Itu sebenarnya adalah reminder dari alam semesta, dari Tuhan ke kamu. Kalau misalnya, oke, jangan ego, jangan gengsi, jangan menyerah, jangan mundur, masih ada harapan gitu. Karena Temperance juga berbicara tentang selagi kamu sabar, selagi kamu mengontrol emosi kamu, selagi kamu menenangkan diri kamu, walaupun jalannya masih panjang, tapi akan ada kebahagiaan kok, ada kecerahan gitu. Nah, kalau misalnya kamu mendapat pertanda-pertanda yang tadi aku bilang, melihat nama dia kah, atau misalnya melihat segala sesuatu atau banyak hal yang mengingatkan kamu sama dia, maka sadari itu adalah pesan dari alam semesta, kode dari alam semesta, dari Tuhan, bahwa jangan gengsi, jangan ego, jangan jangan menyerah gitu, jangan putus asa gitu. Satu kartu sebagai saran untuk hubungannya Sagittarius sama Aries dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungannya Sagittarius sama Aries dengan doi mereka masing-masing. Kita punya allow yourself to receive. Saya bacain dulu teksnya. Open your arms to welcome the blessings and answer prayers that God is sending to you gitu ya. Jadi misalnya doi berusaha nih untuk mau approach kamu misalnya. Misalnya doi ada usaha untuk approach kamu, berusaha untuk memperbaiki suasana gitu ya. Maka jangan ego tadi. Karena sebenarnya ketika dia berusaha untuk untuk memperbaiki keadaan, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memberikan berkat ke kamu gitu loh. Dengan dia berlaku seperti itu dan kamu menerimanya, kamu mau berusaha untuk mengontrol diri, mengontrol emosi,
sebenarnya bisa aja hubungan membaik, kan nggak perlu, jangan sampai dia jutek, dia judesin dulu kamu baru kamu sadar, kan jangan seperti itu tadi gitu ya, ataupun sebaliknya kamu yang judesin dia dulu baru dia sadar gitu kan. Tapi pada akhirnya siapapun yang berusaha approach duluan, make sure untuk menerima, make sure untuk jangan gengsi. Baik lagi, ini semua tentang gengsi, tentang ego gitu ya. It's oke. Satu kartu sebagai syarat untuk hubungan yang Sagittarius sama Rising dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai syarat untuk Sagittarius sama Rising dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu aja. Rest, istirahat. I take a step away from my stress, and then a deep breath, and then a crankiness killing nap. When I get the rest I need, I instantly become a better version of myself, able to navigate complex relationships in a single bound. When I don't, I'm not, which means I should not. But I try to, and then we can't, and it doesn't. But I did, so it wasn't. Good night. Jadi gini, jadi dalam artian ketika kamu merasa lelah dengan kondisi dan situasi yang ada, dan kamu merasa perlu istirahat, maka istirahatlah. Istirahat dalam artian mungkin kamu butuh sendiri dulu, bukan putus ya. Misalnya kamu butuh sendiri dulu, misalnya kamu butuh kayak 1 sampai 3 hari misalnya, untuk ya udah kita batasin dulu jumlah kita berhubungan. Aku lagi jenuh. Nah, kamu nggak apa-apa untuk istirahat, tapi ingat, istirahat tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan motivasi kamu, untuk menyembuhkan kejenuhan kamu, bukan untuk lari dari permasalahan, bukan untuk mundur gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.